Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto, NPM 22902249 5653, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi PGSD LPTK Universitas Negeri Makassar. Dan hari ini, 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar UKIN di kelas 6 pada Sekolah SD Negeri 195 Baru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semangat aku? Luar biasa. Luar biasa. Kalau sudah luar biasa berarti sudah siap menerima materi kita hari ini. Saya lihat yang hadir 1, 2, 3. Rafika ya yang tidak hadir? Iya, Pak. Oh, iya. Mungkin belum ada sebelum lihat WA-nya. Biasanya kalau Rafika sakit itu biasanya orang tuanya yang kirim pesan suara di WA. Saya belum cek HP, mungkin ada pesan kayaknya. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, sebagai makhluk yang beragama, kita harus membaca doa. Membaca doa itu harus kita lakukan sebelum memulai kegiatan. Iya, memulai belajar boleh. Oke, saya lihat di papan kehadiran yang pertama hadir itu Muhammad Rizky. Silakan Muhammad Rizky. Muhammad Rizky ini yang paling pertama datang ke sekolah. Nah, jadi yang pertama datang ke sekolah, jadi dia bertugas membacakan doa. Ya, baik, silakan. Bisa gerak. Teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni masukkan jimaman. Artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pengertian yang baik. Amin. Terus syak bersama kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa gerak. Iya, silakan duduk. Tadi sebelum saya ulang lagi, kita sebagai makhluk beragama, Rizky, kita sebagai makhluk beragama setiap melakukan kegiatan itu harus dimulai dengan berdoa dan di dalam hati itu kita berniat baik-baik, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, kemudian semua materi yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami baik-baik. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, setelah membaca doa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sudah siap menyanyi semua? Sudah? Oke, kalau begitu Bapak mau kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berdaun pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, baik. Kan, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi lagu wajib nasional ini harus kita pastikan pelajaran kita menyanyikan. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki suku yang banyak, memiliki provinsi, kabupaten, dan penduduk yang banyak. Ini yang kita harus jaga supaya kita sebagai warga negara Indonesia tetap bersatu menjaga bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke banyak pulau-pulau yang berjejer. Banyak masyarakat
menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kita lanjut materi kita hari ini, yaitu tema 3 subtema 1 tokoh dan penemuan. Ya, kemarin pertemuan kita terakhir kita sudah mempelajari rangkaian listrik. Rangkaian listrik apa? Apa? Masih diingat semua, terbuka dan tertutup. Kapan dikatakan terbuka? Ya, karena saklarnya tidak terhubung, Pak. Dan karena saklarnya tidak terhubung, otomatis arus listriknya tidak terhubung juga. Kemudian pertemuan kita terakhir juga adalah mencari informasi penting melalui teks bacaan. Bagaimana caranya? Iya, bagus. Menggunakan kata tanyaan itu contohnya apa? Ingat semua ya kata tanyanya ya. Sebelum kita masuk, kita lanjut, kita yel-yel kelas dulu. Masih ingat yel-yel kelasnya kan? Oke, baik. Kelas 6. Semangat. 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 Oke, bagus sekali. Sudah siap melanjutkan materinya? Siap. Oke, baik. Ya, sekarang perhatikan di papan tulis. Seperti biasa, kita sebelum melakukan kegiatan itu ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, di materi muatan pelajaran IPA, menganalisis rancangan rangkaian lampu lalu lintas dengan tepat. Nah, ini penerapannya, rangkaian terbuka dan rangkaian seri dan paralel. Kemudian menyebutkan bahan yang digunakan dalam membuat rangkaian. Nanti kita akan membuat rangkaian lampu lalu lintas. Kemudian membuat laporan percobaan. Jadi seperti biasa, kalau selesai membuat mendiskusikan tugas tadi dengan teman kelompok, naik dipresentasikan. Oke. Kemudian melakukan praktek. Selanjutnya di materi bahasa Indonesia adalah menganalisis teks eksplanasi ilmiah. Jadi kita akan mencari tahu apa itu teks eksplanasi ilmiahnya. Kemudian menganalisis strukturnya. Jadi itu teks eksplanasi ilmiah itu ada strukturnya. Kemudian menganalisis informasi penting. Nah, makanya tadi saya bilang ada hubungannya dengan materi ini hari. Jadi kita akan mencari tahu informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah menggunakan kata tanya. Nah, itu. Kemudian setelah menganalisis kita akan mencari informasi penting, menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk diagram. Jadi itu nanti informasi pentingnya akan kita buatkan dalam bentuk diagram. Bagaimana diagramnya? Nanti kita pelajari. Oke? Jadi ini adalah materi kita hari ini, yaitu kita akan merangkai lampu lalu lintas. Biasa kita dengar yang dibilang lampu merah. Biasa dengar yang dibilang lampu merah. Berapa warna lampunya? 3. Ada? 3. Warna apa saja? Merah, kuning, hijau. Merah, Kuning, hijau. Siapa yang sudah melihat langsung lampu merah? Di mana? Di Baru. Nah, di mana itu lampunya? Di jalan kah atau di sekolah atau di mana? Di pasar. Namanya lampu lalu lintas berarti lampu dipasang di pinggir jalan. Oke. Jadi sebelum kita cari tahu kita mempelajari lampu lalu lintas, saya mau dulu perlihatkan videonya. Dicermati baik-baik videonya, ya. Oke? Silakan perhatikan. Jadi fungsi lampu merah itu adalah mengatur lalu lintas, mengatur jalan. Jadi kalau
Kalau lampu merah itu biasanya menandakan apa? Ada yang tahu? Ya, berarti. Kalau lampu merah itu warna merah berarti. Kalau lampu kuning itu gunanya kita hati-hati. Kalau hijau silakan jalan. Oke. Baik, saya mau tanya. Sesuai dengan video yang Bapak tampilkan tadi. Kan tadi videonya apa? Terjadi apa? Ya. Terjadi kecelakaan, terjadi tabrak ada apa? Mobil truk menabrak motor. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Siapa yang salah? Kenapa salah? Ada? Ya, betul sekali Argan. Bagus jawabannya. Bagus semua. Menerobos lampu merah. Itu jeleknya kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada. Sudah dilihatlah. Jadi kalau kita di jalan, nanti kalau sudah biasa mikir atau biasa lewat ini jalan, ada lampu merahnya. Tanya ki yang bonceng ki, tanya ki yang bawa ki. Kalau naik mobil tanya supirnya. Kalau memang lampunya kuning berarti disuruh ki hati-hati, jangan dulu jalan. Nanti kalau hijau lampunya baru bisa jalan. Tadi di video yang kita lihat itu ada yang melawan atau tidak mengikuti arahan dari lampu lalu lintas. Akibatnya apa? Tabrakan, kecelakaan. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti aturan. Jadi intinya dari video yang Bapak tampilkan tadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti aturan-aturan. Harus kita ikuti aturan-aturan yang dibuat. Kenapa? Supaya kita tertib. Kemarin kan kita sudah pelajari itu rangkaian listrik. Tuh. Jadi yang digunakan pada lampu lalu lintas itu adalah rangkaian paralel. Kita gunakan tuh foto apa? Contoh rangkaiannya ada di sudut kanan bawah. Jadi yang ini itu adalah saklarnya, yang di bawah adalah baterainya. Jadi itu tadi adalah cara pembuatan lampu lalu lintas menggunakan rangkaian apa tadi? Kita lihat rangkaian besar suaranya. Menggunakan rangkaian paralel. Penasaran mau bikin juga? Penasaran? Mau juga bikin? Baik, sebelum kita lanjut karena mau dibikin rangkaiannya juga, kita bagi kelompok dulu ya. Kita yang 2 orang silakan gabung ke sana, ya. Oke, sudah dipaham? Oke, silakan. Jangan ada yang ribut pada saat kita angkat. Jangan ada yang ribut pada saat kita angkat kursinya. Supaya mempersingkat waktu, Bapak sudah pasangkan mungkin memang di rumah ini belakangnya warna-warnanya supaya waktu yang kita gunakan tidak terlalu banyak. Yang kita lanjutkan adalah membuat rangkaiannya. Rangkaian apa tadi? Rangkaian. Ini ada gunting. Pada saat nanti digunakan hati-hati. Jangan sampai luka. Kita luka atau temannya yang luka ya. Hati-hati pada saat kita gunakan gunting. Bangun dan bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bagaimana rangkaiannya? Sudah selesai semua? Sudah. Cantik-cantik semua kelihatan di. Iya bagus. Jadi kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Tadi kan kelompok 2 yang duluan mau presentasikan
hasil kerja kelompok lampu lalu lintasnya. Oke, silakan siapa yang mau mewakili presentasikan? Rizky. Oke, baik, silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan presentasikan hasil Kerja. kami. Iya, oke, baik. Sekarang kita nyalakan dulu lampu apa? Lampu apa kelompok 1? Lampu merah. Oke, silakan kelompok 2 nyalakan lampu merahnya. Menyala? Menyala. Sekarang kita lampu apa lagi? Lampu kuning. Lampu apa tadi? Hati? Oke, baik, silakan dikasih menyala kelompok 1, kelompok 2. Oke, menyala ya. Sekarang lampu hijau. Kalau hijau artinya kita boleh berjalan. Baik, kita lihat bagaimana hasil kerjanya kelompok 2. Menyala atau tidak sekerannya, silakan. Menyala. Sekarang kelompok 1. Ada yang mau dikomentari tentang hasil presentasinya? Iya, kenapa lampunya tadi? Tidak di tengah. Oh, lampu hijaunya tidak, posisinya tidak di tengah ya. Berarti, oh ya, tadi kan lampunya agak di atas ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Jadi itu nanti sebagai bahan introspeksi diri supaya nanti di kelompok 2 pada saat naik lagi mempresentasikan hasil pekerjaannya, dicoba baik-baik dulu di bawah, baru naik dipresentasikan ya. Oke, sudah dipaham kelompok 2? Sudah? Sudah. Oke, baik. Kelompok itu tadi presentasinya kelompok 2. Sekarang kita kasih semangat dulu untuk temanya di kelompok 2. Kita kasih dulu tepuk semangat. Mantap teman-teman. Bagaimana, sudah keluar main semua? Sudah? Sudah. Keluar main, sudah jajan di kantin. Wah, SMA sekali Ardam. Berarti banyak jajannya tadi di kantin karena paling semangat menjawab pertanyaannya Bapak. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, kita tepuk PPK dulu. Sudah siap tepuk PPK? Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Yes. Oke, silakan duduk. Iya, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teks eksplanasi. Ilmiah sesuai dengan materi kita kemarin tentang teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menyampaikan atau berisi informasi Penting. Iya, informasi penting dan informasinya harus nyata. Betul lah Dika, harus nyata. Sekarang Bapak punya contoh teks eksplanasi ilmiah. Pertanyaan saya sebelum kita masuk, apa judulnya ini teks di atas? Penemuan lampu lintas. Iya, penemuan lampu lalu lintas. Ini dikatakan teks eksplanasi ilmiah karena betul terjadi kejadiannya. Ada kejadiannya tentang penemuan lampu lalu lintas sesuai dengan materi kita tadi yang pertama. Materi kita tadi yang pertama kan lampu lalu lintas ya. Oke, jadi judulnya adalah penemuan lampu lalu lintas. Pertanyaan saya lagi, berapa paragraf teks eksplanasi di atas? 3? Oke, 1, 2, 3. Karena Bapak menampilkan teks eksplanasi ilmiah, saya mau ada yang bantu Bapak bacakan teks eksplanasi. Oke, kita suruh Rizky naik ke depan, baca supaya tidak grogi di depannya teman-temannya. Oke, silakan Rizky naik. Saat menyeberangi jalan raya, kita perlu memperhatikan nyala lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berfungsi mengatur arus kendaraan di jalan raya. Lampu tersebut sangat bermanfaat untuk menghindarkan pengguna jalan dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ditemukan pada tahun 1923 oleh Garrett Augustus Morgan. Penemuan tersebut disadari sering terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu temannya. Mantap kawan. Prinsip kerja lampu lalu lintas ciptaan Morgan adalah disusunnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Setiap lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung dengan sumber energi. Jika ada salah satu komponen
Betul. Baik, silakan dulu. Kasih tepuk tangan dulu tuh temanya. Mantap kawan. Oke, naik silakan naik. Harus sering-sering naik ke depan supaya tidak grogi, tidak malu-malu di depan teman-temannya. Oke, baik silakan. Paragraf ke 3. paragraf ke berapa sekarang? 3. Oke, baik silakan. Tujuan Morgan sangatlah mulia. Morgan menciptakan lampu lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan. Tanpa lampu lalu lintas, jalan raya akan ramai dan tidak teratur. Akibatnya akan terjadi banyak kecelakaan yang dapat membahayakan para pengguna jalan. Oleh karena itu, penemuan Morgan merupakan penemuan yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk temanya. Mantap kawan. Jadi itu tadi adalah teks eksplanasi ilmiahnya. Akan kita bentuk ke dalam diagram alir sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Ada diagram alir. Sebelum kita lebih jauh masuk ke diagram alir, saya mau tanya dulu. Apa itu dibilang alir? Biasanya itu apa yang alir? Mengalir. Air. Air. Biasanya air itu mengalir dari mana ke mana? Gunung. Dari gunung ke Sungai. sungai. Oke, dari gunung ke sungai. Itu gunung tempat tinggi atau tempat rendah? Hah? Tempat tinggi. Jadi itu air bagaimana mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu juga dengan yang dikatakan diagram alir. Dia sesuaikan berurutan dari atas ke bawah. Jadi dari paragraf 1 turun ke paragraf kedua, turun ke paragraf ketiga. Jadi kalau 3 paragraf teks eksplanasi ilmiahnya berarti 3 turunannya. Kalau 4 berarti 4 turunannya, alirnya turun. Di antara setiap kotaknya itu menggunakan tanda panah. Pak? Sudah? Senyum-senyum saya lihat tapi sudah paham. Kita mau tentukan informasi penting per setiap agan. Perhatikan. Apa kita mau cari agan? Per setiap apa? Begitu. Kalau tidak diperhatikan. Jadi kita cari informasi penting per setiap paragraf. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan LKPD. Ya, saya suka. Oke, mantap. Suka sekali Rizky kerja kelompoknya. Oke. Ini LKPD-nya tidak seperti biasanya. Kalau LKPD-nya seperti biasa kan ada gambar-gambarnya apa semua. Kalau sekarang saya siapkan kertas kosong. Kenapa saya siapkan kertas kosong? Saya mau lihat Kit berkreasi. Bagaimana nanti tampilan diagram alirta itu cantik kelihatan. Sudah dipaham? Paham? Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil karya kami. Ya, baik. Siapa yang bacakan? Mi. Ya, oke, Meca, silakan. Paragraf 1. Sering terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Ya. Paragraf kedua. Prinsip kerja lampu lalu lintas ciptaan Morgan adalah disusunnya 3 buah lampu yang sering terhubung secara paralel. Paragraf 3. Tujuan Morgan sangatlah mulia. Morgan menetapkan lampu lalu lintas untuk mengurangi kecepatan. Oke, baik. Itu tadi presentase dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Satu, Pak. Wah, banyak sekali mau dikomentari. Satu-satu dulu. Kasih dulu Andika ya. Andika. Salah bicara. Salah bicara atau salah baca? Salah baca. Salah baca. Apa tadi salah baca? Kecelakaan, Pak. Ya, kecelakaan ya. Kenapa? Kecelakaan. Iya. Kecepatan.
kecelakaan tulisannya, dibaca kecepatan ya. Oke, baik, apa lagi? Tersangkut, ya masih ada yang tersangkut-sangkut. Itu masih dari segi penampilan. Ada yang masih mau dikomentari lagi? Kalau saya ada. Iya, apa? Betul sekali, Maipah. Paragraf satunya itu belum sesuai dengan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiahnya. Di paragraf, ya perhatikan dulu nanti main-main. Di paragraf 1 tadi apa kita baca? Sering terjadinya kecelakaan antara mobil. Ya, itu dampaknya. Itu kalimat penjelas. Yang benar itu adalah penemunya. Ya, jadi lampu lalu lintas itu ditemukan pada tahun 1923 oleh Gareth Augustus Morgan atau biasa dipanggil Bapak Morgan. Itu yang informasi penting pada paragraf 1. Jadi bagus sekali tadi komentarnya Maipah tentang pekerjaannya kelompok 2. Belum tepat Pak jawabannya kelompok 2 pada paragraf 1 tentang diagram alir. Oke, baik, tapi tidak apa-apa. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita perbaiki lagi ya kelompok 2 ya. Oke, baik, kelompok 1 kita kasih dulu semangat sama temannya. Mantap kawan. Baik, silakan duduk. Baik, jadi itu tadi adalah sesi presentase dari setiap kelompok. Nah, itu saya sukanya dari kita karena begitu jeli memperhatikan. Nah, tadi itu Maipah saya suka sekali. Padahal saya anggapannya kalau memang tidak ada yang merespon sebentar ini di diagram alir pada paragraf informasi penting pada paragraf pertama, nanti yang saya sebutkan ternyata Maipah jeli melihat bahwa pekerjaan di kelompok 2 tentang paragraf pertamanya di diagram alir itu belum tepat, belum lengkap ya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya diperbaiki lagi ya kelompok 2 ya. Semangat. Oke, baiklah, kita akan melakukan sesi kuis dengan mengangkat stik jawaban. Dan satu permintaan saya sportif, jangan dirubah jawabannya. Jangan sampai ada kita lihat teman tak jawabannya A, ikuti juga A. Jadi ikuti kata hatinya ya, sportif ya. Ya, oke, baik. Sekarang simpan dulu stiknya di depan. Simpan semua dulu. Silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Saya belum masuk evaluasi. Saya mau kasih dulu permainan sedikit. Sudah siap main? Siap. Sudah siap? Siap. Dengarkan apa-apa. Pasang telinga. Pasang mata. Siap? Siap. Tangan kanan. Tangan kanan. Tidak ada yang ikut sama saya di tangan kanan. Oke, baik, turun. Telinga kanan. Nah, dari tadi yang mau coba ikut pegang telinga kiri. Sudah, kasih turun. Hidung. Nah, ada yang mau ikut pegang kepala juga. Oke? Ayo turun. Hidung. Oke. Satu kali lagi. Hidungnya dikasih begini ya. Oke, baik. Satu kali lagi kita tes lagi. Tangannya disimpan di meja. Siap? Siap. Tangan kiri. Oke, baik. Tujuannya silakan duduk. Tujuannya tadi itu supaya kita fokus karena kita mau masuk ke evaluasi. Fokus jawab soal, dibaca baik soalnya. Oke, siap? Siap. Perhatikan papan tulisnya. 1, 2, 3. Siapakah nama tokoh berdasarkan gambar di samping? Silakan dikasih lihat jawabannya. Silakan. Stop. Jawaban dikunci. Cuma satu orang yang jawabannya D. Apa kita artikan? D. Oke. Penasaran? Mari kita tes. Mari kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah kan. Oke. B ya. Oke, baik. Kalau begitu
Cuma Arkan yang jawab yang lain, selebihnya jawabannya B. Kita tes kita cek jawaban B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Arkan fokus ya. Jangan digigit tangannya, jangan digigit tangannya. Jangan langsung lemas, langsung lemas. Semangat dong. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Jangan angkat jawaban kalau belum selesai. Manfaat lampu lalu lintas dalam kehidupan kecuali 1, 2, 3. Kasih jawabannya. Cepat. Oke. D, C, D, A, C, D. Perhatikan soalnya ada kata kecuali. Silahkan diangkat jawabannya, jangan dirubah ya. Seperti dulu kita cek sudah benarkah. 1, 2, 3. Berapa orang yang benar deh? 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Makanya dibaca baik-baik. Nanti sudah angkat jawabannya baru di salah jawabanku. Saya bilang baca baik-baik soalnya. Oke, lanjut soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan. Jika ingin menyeberang jalan, warna apa yang menyala? A. Hijau, B. Merah, C. Putih, D. Kuning. Jawabannya adalah B. Mari kita coba. 1, 2. Benar. Iya. Lanjut soal keempat. Baca baik soalnya. Fungsi warna lampu lalu lintas pada gambar di samping adalah 1, 2, 3. Kasih lihat semua jawabannya. C. Iya. Berapa orang yang jawab D? 3. Jawab C. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau begitu kita kirim ke cek dulu jawaban D ya. Kita cek D dulu. 1, 2, 3. Jangan tegur temannya, jangan ditegur. Baik, kita cek jawaban nomor bagian C. Ada sih hubungannya dengan soal nomor 3 tadi. Soal nomor 5. Fungsi warna lampu lalu lintas pada gambar di samping. A. Hati-hati. B. Berhenti. C. Berjalan. D. Stop. Silakan diangkat jawabannya semua. Oke, ada yang pilih D. Mari kita cek. Tidak ada jawab pertanyaan pertanyaannya. Karena ada yang jawab D, kita cek dulu. 1, 2, 3. Ya salah. Oke. Manirwa. Oke, baik. Tadi evaluasi yang telah kita kerjakan. Saya mau tanya dulu. Evaluasinya seru tidak? Seru ya? Oke, baik. Silakan dulu dikumpul slipnya. Saya mau tanya Ki, apa saja yang kita pelajari hari ini? Diagram alir. Diagram Air. Diagram air atau diagram air? Alir. Diagram Alir. diagram alir. Bagaimana caranya disusun itu diagram alir? Bagaimana caranya disusun? Iya, menggunakan mencari informasi melalui informasi penting melalui paragraf. Pakai tanda apa, Ki? Iya, tanda panah. Ini tanda apa? Iya. Susah sekali nasimu. Mengetahui lampu lalu lintas sama cerita yang lain. Bagus, nggak apa-apa. Jangan dikasih begitu namanya. Iya, betul. Jadi di lampu lalu lintas itu menggunakan lampu rangkaian paralel. Iya, menggunakan rangkaian paralel. Sekarang saya mau tanya Ki, ada berapa warnanya lampu lalu lintas, Anika? Ada berapa? Ada 3. Ada 3 warna merah, putih, hijau. Iya. Apa fungsinya warna
kuning? Hati-hati. Tuh, nah tahu dia jawabannya. Cuma cepat sekali tadi kasih nilai lembar stick jawabannya, makanya salah. Jadi saya ulang ya, jangan digigit tangan tak. Cacing kaki nanti, jangan digigit. Oke, jadi di lampu lalu lintas itu fungsinya untuk mengatur kendaraan. Fungsi yang warna merah disuruh berhenti. Kalau yang warna kuning apa tadi? Hati-hati. Kemudian yang hijau apa? Pengendara dibolehkan untuk berjalan. Oke, baik. Itu pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah membuat kesimpulan sama-sama dan alhamdulillah anak-anakku semua paham dengan materi yang Bapak ajarkan hari ini. Harapan saya sampai di rumah baca baik-baik kembali catatan tadi. Pahami kembali materi ini hari, dibaca baik-baik. Kemudian ingat tadi itu saran-sarannya Bapak kalau menyeberang ya. Bagaimana tadi kalau menyeberang? Jangan lupa apa? Mengucapkan bukan salam, mengucapkan itu ucapan terima kasih sama pengendara kalau menyeberang ya. Kemudian tetap hati-hati kalau menyeberang. Meskipun ada lampu merah, kita tetap hati-hati ya, Maifa, ya. Oke, jadi itu harapan saya. Kemudian yang kedua, kita sebagai anak berbakti, saya harapannya Bapak sampai di rumah bantu orang tua ya. Ya, jangan kita tinggal banyak main, bantu. Silakan, itu haknya kita. Kemarin kan kita pelajari hak dan kewajiban. Ya, kita laksanakan hak, tapi jangan lupa juga melaksanakan kewajiban. Iya. Jadi pas selesai kita bermain, ya, harus kita laksanakan kewajiban. Kewajiban tak apa? Kewajiban tak apa? Ya, sembahyang apa lagi di rumah? Ya, patuh pada orang tua. Jadi bantu orang tua tak kerja. Kalau laki-laki, kalau ada kakek bapaknya kerja, bantu bapaknya. Yang perempuan, bantu mamanya di dapur. Iya. Oh, Bapak, tadi Andika bilang laki-laki mencuci, tidak apa-apa Andika. Saya di rumah mencuci. Iya, tidak apa-apa. Kenapa dia bilang? Itu mencuci, nak. Tidak selamanya itu perempuannya mencuci. Biar laki-laki, saya juga mencuci di rumah. Kalau istrinya bapak sibuk di rumah, saya yang mencuci. Ada karena kita sama-sama ada kegiatan, jadi harus berbagi tugas di rumah, tak? Oke? Baik, ya. Kemudian yang terakhir harapannya Bapak, karena kita semua adalah umat Muslim, harus melaksanakan apa? Baca doa. Iya. Selain baca doa apa lagi? Caranya berdoa ada bagaimana? Betul. Sholat berapa kali? 5 waktu. Sudah paham? Oke, baik. Karena sudah waktunya kita pulang. Sabar. Baca doa dulu baru pulang ya. Oke, baik. Sekarang saya mau suruh Argan naik pimpin temannya. Argan lagi. Ayo maju belajar, maju ke depan. Jangan malu-malu. Jangan makanya selalu mau disuruh semua naik ke depan. Temani Bapak berdiri di depan supaya tidak malu-malu. Kalau sudah ada di depan temannya. Oke, silakan Argan pimpin temannya membacakan doa. Siap, gerak. Mari teman-teman kita membaca doa.